surat. Itu sebelum bunuh diri, Pak. Bukan bunuh diri dengan pulpen dan tulis surat. Itu sebelum bunuh diri. Tulis, aku mencintaimu, ya. Aku tidak akan menghantuimu setelah kematianku. Terimalah kematianku begini dan begini. Jagalah anak-anak kita. Aku akan pergi menuju ke surga. Surga Jahannam. Ini dihantui betul, ya, Pak. Jadi dipenuhi dengan terus bisikan syaitan, lakukanlah, lakukanlah. Mau balik tidak bisa balik, mau meraih kosen pintu dengan tangannya tidak bisa tarik. Orang yang terjun dari tempat yang tinggi, dari lantai, anggap saja lantai 20, itu di lantai 10 itu sudah mulai menyesal. Cuma mau naik tidak bisa. Kalau ada Spiderman mungkin bisa tertolong, ini tidak bisa. Maka jemaah melakukan Allah. Kenapa orang hari ini melakukan bunuh diri? Salah satunya adalah imannya yang begitu rapuh. Kenapa iman begitu rapuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nab. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas tentang salah satu golongan yang melakukan dosa besar, yaitu mereka yang membunuh orang-orang kafir selain daripada kafir harbi. Jadi satu-satunya kafir yang diizinkan untuk dibunuh ketika mereka berstatus kafir harbi, yaitu kafir yang memerangi Islam. Jadi dengan sengaja mereka melecehkan, menghinakan dan mulai membunuh orang-orang Islam. Di saat itu halallah darah mereka. Selain daripada itu, baik kafir zimmi, kafir muahid, kafir musta'min, yang semuanya ada ikatan janji, MOU, ataupun mencari suaka ke negara Islam, atau yang sudah tinggal di negara Islam namun membayar pajak pada negara Islam, semua darah mereka terlindungi dan haram bagi seorang mukmin mengganggu dan membunuh mereka. Seandainya seorang mukmin membunuh mereka, maka Allah pastikan dia pun akan ikut masuk ke dalam neraka. Baik, kita lanjutkan dosa besar berikutnya, yaitu qatlul insan li nafsih, orang yang membunuh dirinya sendiri, atau bahasa singkat kita bunuh diri. Ini salah satu perbuatan yang akan berdampak panjang setelah kematiannya. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan seorang hamba yang diciptakannya untuk membunuh
dirinya sendiri. Walaupun tanggal dan jam atau menit pembunuhan terjadi, kematian itu tetap sesuai dengan ajal. Ini dulu yang perlu dipahami, karena ada yang mengira bahwa orang yang bunuh diri itu mendahului ajalnya. Tidak. Ajalnya tetap datang di waktu yang dia melakukan pembunuhan terhadap dirinya, namun dia mempercepat dirinya dengan sebab yang dia fikirkan sendiri. Dia tidak mati dengan bunuh diri, pasti dia mati dengan cara yang lain, di jam yang sama, di menit yang sama. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam surat An-Nisa ayat 29-30, kata Allah, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah engkau membunuh dirimu sendiri, karena sesungguhnya Allah sayang padamu. Jadi alasan pertama, jangan coba-coba untuk membunuh diri, karena Allah yang menciptakan tidak ingin makhluk yang diciptakannya teraniaya dengan pikiran yang dibangun sendiri. Allah setelah menciptakan makhluk, Allah sayang pada makhluk. Allah baru menampakkan kemurkaannya ketika makhluk itu mulai melawan Allah. Maka haram hukumnya melakukan sesuatu yang membuat Allah benci. Dalam maqasid syariah, tujuan kita diturunkan syariat, salah satu dari 5 tujuan. Jadi ada 5 tujuan utama kenapa syariat itu diturunkan: menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga harta. Salah satunya adalah menjaga nyawa. Jadi nyawa ini berharga sekali, dititipkan Allah di umur 120 hari dalam kandungannya, ditiupkan roh, lalu disuruh pelihara baik-baik. Seandainya nyawa itu tidak berharga, sungguh tidak berlaku hukum qisas. Kalau nyawa seseorang tidak berharga, maka tidak berlaku hukum qisas. Pantang mengganggu nyawa orang, maka wajib orang yang membunuh orang lain itu dibunuh. Itu menunjukkan berharganya nyawa. Apapun yang menghilangkan nyawa sendiri menjadi penyebab hukum yang haram pun menjadi halal. Demi menjaga nyawa, Allah turunkan syariatnya, Allah turunkan hubungan fikih dengan nyawa. Makanya ketika seseorang menderita kelaparan di satu tempat, maka binatang-binatang yang haram di saat itu, khusus saat itu, dihalalkan untuk dikonsumsi. Minuman haram, ketika kita berada di satu tempat yang tidak ada minuman lain, maka dibolehkan meminum khamar, sebatas hanya untuk menjaga nyawa. Jadi tidak boleh berfoya-foya memakan babi sampai dijadikan babi panggang di saat kelaparan sekali, tidak boleh. Jadi cukup hanya 1 am, 2 am, ya. Jadi hanya 1 suap, 2 suap saja. Bukan gara-gara lapar kemudian kita persiapkan bumbu, lalu kita persiapkan sate babi, itu haram. Begitu nyawa terjaga, yang haram pun dihalalkan. Bahkan yang wajib pun menjadi tidak wajib dan berdosa melakukan yang wajib. Contoh, kalau salat yang wajib berhadapan dengan nyawa, maka salat itu menjadi tidak wajib, bahkan dosa yang melakukannya. Sepakat para ulama mengatakan, sepakat, tidak ada khilaf. Kalau sedang salat subuh berjamaah, salat subuh itu wajib, tiba-tiba terjadi gempa besar yang kita meyakinkan diri bahawa ini runtuh masjid, maka wajib batalkan solat. Bukan boleh, bukan sunnah batalkan solat, wajib batalkan solat, wajib. Kalau tidak batalkan, mati di bawah reruntuhan
tanpa berusaha lari dari gempa itu, maka dia telah melakukan dosa dengan salatnya. Nyawa di atas ibadah, karena ibadah baru bisa terjaga kalau ada nyawa. Silakan rujuk ke semua kitab fikih, wajib membatalkan salat kalau berhubungan dengan nyawa. Maka nyawa ini sangat berharga, dilarang diganggu sama sekali. Tidak boleh mengambil nyawa orang, tidak boleh mengambil nyawa sendiri. Dan urusan pertama di hari kiamat nanti adalah ad-dima, yaitu mereka yang pernah menumpahkan darah orang. Ya, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah melarang membunuh diri sendiri karena Allah sayang pada apa yang telah diciptakannya. Jadi jangan timbulkan kebencian Allah dengan cara itu. Lalu Allah sambung, wa may yaf'al zalika 'udwanan wa dhulma fasawfa nuslihi nara. Barang siapa yang melakukan bunuh diri itu dengan udwan, jadi dengan rencana menganiaya diri sendiri, wa dhulman, dia telah menzalimi dirinya sendiri, fasawfa nuslihi nara, maka kami akan campakkan dia ke dalam neraka. Makanya kalau orang sebelum bunuh diri sempat berfikir jernih saja sebentar, dia tidak jadi bunuh diri. Walaupun tali telah menggantung di kosen pintu, kalau orang ada ikut pengajian subuh, pengajian maghrib, insya-Allah dia tidak jadi bunuh diri. Karena semua orang bunuh diri itu menyesalinya di saat sudah tergantung, saat dia berjuang untuk mendapatkan kembali nyawanya, di situ penyesalan terjadi. Kalau tidak percaya, tanya sama orang yang pernah bunuh diri. Begitu keadaannya, menggelepar-gelepar, menggelepar-gelepar. Di situ kakinya mencoba meraih kembali bangku yang telah jatuh. Disitulah syaitan mengatakan, ana bari, aku berlepas diri dari kebodohanmu. Mau balik tidak bisa balik, mau meraih kosen pintu dengan tangannya tidak bisa tarik. Orang yang terjun dari tempat yang tinggi, dari lantai, anggap saja lantai 20, itu di lantai 10 itu sudah mulai menyesal. Cuma mau naik tidak bisa. Kalau ada Spiderman mungkin bisa tertolong, ini tidak bisa. Jemaah melakukan Allah. Kenapa orang hari ini melakukan bunuh diri? Salah satunya adalah imannya yang begitu rapuh. Kenapa iman begitu rapuh? Tidak dekat dengan Allah, disibukkan dengan dunia, bisnis, pekerjaan dianggap sebagai Tuhannya hidup. Jadi kalau bekerja itu Masya Allah, seakan-akan hidup ini untuk bekerja, padahal bekerja untuk hidup. Jadi tidak ada sentuhan-sentuhan agama, tidak faham tentang bagaimana dahsyatnya neraka, bagaimana janji Allah itu akan berlaku, tidak mau mengerti tentang indahnya surga. Jadi iman ini begitu lemahnya. Orang yang lemah iman, tidak ada sentuhan-sentuhan kebaikan pada dirinya, begitu mudah dijatuhkan syaitan. Kalau orang bunuh diri itu berawal dari bisikan-bisikan, dan syaitan tentu pintar membuat cara agar orang ini berfikir untuk ke arah bunuh diri. Diciptakanlah sebuah kekacauan, baik dalam rumah tangganya, ribut sama istri, bunuh diri. Sering terjadi, ribut sama istri, istri pergi. Di rumah si laki ini mulai berfikir, untuk apa hidup ini kalau teribut terus-terusan, apa gunanya? Lalu syaitan bisikkan, engkau tidak dihargai oleh istrimu, engkau memberi nafkah padanya, lalu kemudian engkau dicampakkan begitu saja. Tahukah engkau dia telah punya selingkuhannya? Tahukah engkau bahwa dia sebenarnya tidak mencintaimu? Habisi saja dirimu, tidak berguna. Mulailah berfikir ke arah itu. Ambil pulpen, tulis surat. Itu sebelum bunuh diri, Pak. Bukan bunuh diri dengan pulpen dan tulis surat. Itu sebelum bunuh diri. Tulis, aku mencintaimu, ya. Aku tidak akan menghantuimu setelah kematianku. Terimalah kematianku begini dan begini. Jagalah anak-anak kita. Aku akan pergi menuju ke surga. Surga Jahannam. Ini dihantui betul, ya, Pak. Jadi dipenuhi dengan terus bisikan syaitan, lakukanlah, lakukanlah.
Itu kadang-kadang putus asa itu muncul, lalu depresi. Dia berfikir, tapi ujung fikirannya selalu dibawa untuk menghabisi dirinya. Contoh kasus ini yang saya dengarkan langsung dari para penyidik yang melihat rumah itu. Kasus yang terjadi di perumahan yang di Panggoi, di atas Sukma itu, yang seorang bunuh diri, menggantung diri di kosen. Itu ketika diperiksa oleh polisi, korbannya juga sebenarnya polisi, bermasalah dengan istri, bunuh diri. Kemudian ketika diperiksa, itu puntung rokok, puluhan puntung rokok. Jadi di dalam ruangan tamu setelah istrinya pergi ribut, jadi puluhan puntung rokok ditemukan. Kata penyidik ini menunjukkan orang ini depresi, tidak tahu berfikir apa, sehingga dia menghabiskan rokok dalam beberapa menit, terus berfikir, sehingga akhirnya dia ambil kesimpulan hidupnya sia-sia. Kenapa begitu? Karena dia selama hidup menyia-nyiakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah biarkan orang-orang yang tidak dekat dengannya. Tidak peduli apapun jabatan kita, tidak peduli berapa bintang di dada kita, kalau sudah dihinggapi syaitan, kebodohan pasti terjadi. Jawabkan Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan orang-orang yang bunuh diri ini dengan janji yang maha dahsyat. Ancamannya yang pertama, dipastikan neraka Allah, dipastikan. Karena banyak ayat yang menyebutkan itu, dan dalam ayat yang lain, dalam beberapa hadis juga itu menyebutkan tentang ancaman-ancaman dimulai dari azab kubur. Jadi orang yang bunuh diri itu dimulai dari azab kubur. Salah satunya, jadi setelah dapat ancaman dari Allah tentang wajib masuk neraka, wajib, habis bunuh diri dia kira dia hidup bahagia, melepaskan semua kesulitan hidupnya. Dia tidak tahu begitu selesai bunuh diri, dia masuk ke alam barzakh. Disitulah penderitaannya dimulai lebih dahsyat daripada penderitaan yang dialami di masa hidupnya. Rasulullah SAW menambahkan azab bagi orang yang bunuh diri. Hadis dari Abi Hurairah riwayat Bukhari Muslim, qala Rasulullah SAW, man taradda min jabalin faqatala nafsah fahuwa fi nari jahannam yataradda fiha khalidan mukhalladan fiha abadan. Pertama Nabi bilang, barang siapa yang membunuh dirinya dengan cara meloncat dari gunung, dari tempat yang tinggi, maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Lalu nanti di neraka dia akan disiksa dengan metode dia bunuh diri. Jadi disediakan oleh Allah tempat yang tinggi di dalam neraka, lalu kemudian dia akan terus-terusan melompat dari tempat tinggi tersebut, dihantui dengan ketakutan yang maha dahsyat, dan dia diulang-ulang kejadian itu. Terus-terusan dia melakukan seperti cara dia membunuh diri di dunia. Jadi disiksa oleh Allah di neraka dengan caranya sendiri. Dan Nabi menegaskan mereka, yaitu orang yang bunuh diri, khalidan mukhalladan fiha abadan, kekal di dalam neraka selama-lama. Kekal, padahal Allah menyebutkan kekal itu yang pasti kepada orang kafir. Orang kafir tidak ada jeda siksa dan tidak akan keluar. Nah, bagaimana dengan orang yang bunuh diri ini? Disebutkan juga kekal. Para ulama kemudian mencoba mensyarah kalimat ini dalam tafsir, juga syarah Muslim. Disebutkan Imam Nawawi pernah menjelaskan, selain daripada kafir, kalau ada kalimat kekal di dalam neraka, itu ada pandangan-pandangan. Yang pertama, kata Imam Nawawi, orang bunuh diri yang mukmin, dia beriman Allah, dia percaya Nabi Muhammad Rasulnya, dia bunuh diri. Kalimat kekal ini, kata Imam Nawawi, apabila ini kondisi pertama, kalau dia meyakini bunuh diri itu halal. Jadi dia meyakini bunuh diri itu adalah perbuatan yang halal dan baik. Jadi seorang mukmin ketika melakukan bunuh diri dengan prinsip ini tidak mengapa. Di saat itu dia kekal.
bagaikan orang kafir yang menghalalkan syariat. Itu kondisi pertama yang bisa membuat kekal. Yang kedua, kata Imam Nawawi karena mensyarah Sahih Muslim ini, maksud kekal di sini bukanlah kekal seperti orang kafir, tapi hampir kekal seperti kafir. Hampir kekal. Karena kalimat ini itu ditegaskan oleh Allah, yang kekal hanya orang musyrik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalik. Yang Allah tidak bisa ampunkan mati dalam kesyirikan. Selain mati dalam kesyirikan Allah bisa ampunkan. Maka kekal di sini bukan bermakna tidak bisa keluar, karena banyak hadis yang menyebutkan selama tauhid kita Allah, kita mentuhankan Allah, Nabi kita Muhammad, ada kemungkinan untuk keluar walaupun setelah diselesaikan urusan habis-habisan di dalam neraka. Jadi ini pandangan tentang kekal kalau dia punya pemahaman yang sesat, meyakini bahawa bunuh diri itu adalah sebuah pekerjaan yang halal. Yang kedua, bisa jadi makna kekal terlalu lama di dalam neraka, hampir-hampir mencapai kekal. Wallahu alam, yang pasti ini laknat bagi mereka yang bunuh diri. Dan Rasulullah menyambung, wa man tahassa samman faqatala nafsah fasammahu fi yadihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abadan. Barang siapa yang bunuh diri dengan meminum racun, maka di neraka dia disediakan racun yang terus-terusan dia meminumnya dan menyiksanya dengan siksaan maha dahsyat, kekal di dalamnya selama-lama. Wa man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yatawajja biha fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abadan. Barang siapa yang bunuh diri dengan membacok dirinya atau menusuk dirinya dengan besi, parang dan sejenisnya, maka dia akan dimasukkan ke neraka, lalu dia akan terus-terusan membacok dirinya, kekal di dalamnya, kata Nabi. Begitulah azab orang-orang yang bunuh diri. Bagaimana konsep dia bunuh diri, begitulah Allah akan memperlakukannya, di samping azab neraka yang disediakan untuknya. Jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, ada sesuatu yang menarik untuk menutupi khutbah kita atau tausiah kita pada hari ini, bahawa kadang-kadang ada orang mengira bahawa bunuh diri untuk menghilangkan rasa sakit itu dianggap boleh. Maka pasien kadang-kadang meminta kepada doktor untuk disuntik euthanasia. Jadi ada yang mengatakan untuk menghilangkan rasa sakit dibolehkan. Itu pikiran yang sesat. Tidak boleh seorang pasien meminta kepada ahli atau doktor untuk disuntik mati, untuk menghilangkan rasa derita selama ini. Haram. Itu termasuk bunuh diri. Maka nanti orang-orang yang meminta seperti ini di neraka, dia akan disuntik terus-terusan untuk mendapatkan siksa yang maha dahsyat, sekaligus dengan dokter-dokternya. Jadi bukan dia saja, dokter yang suntik mati itu pun insya-Allah juga akan menemani pasien sampai ke neraka. Ini hati-hati mengambil sikap seperti ini. Bunuh diri menghilangkan penyakit, menghilangkan rasa derita, itu termasuk bunuh diri. Di masa Rasulullah, ini sebagai penutup kita Bapak Ibu, di masa Rasulullah hidup, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang istirahat dari satu peperangan, lalu lewatlah seseorang dari pasukannya dan dia memanggul senjatanya, iaitu pedangnya. Para sahabat mengatakan, ma ajza minna al-yawm ahadun kama ajza fulan. Sungguh orang itu luar biasa, diberi pahala oleh Allah karena dia telah berperang karena Allah, dan dia telah membunuh banyak orang kafir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat memuji-muji salah seorang pasukan yang membawa pedang untuk istirahat sebentar. Jadi dia telah membunuh banyak kafir. Lalu kemudian Rasulullah berkata, amma innahu min ahli an-nar. Ketahuilah dia adalah penduduk neraka. Jadi terkejut sahabat mendengarkan pernyataan ini, karena dia berjuang bersama kami ya Rasulullah. Kami melihatnya dia di medan perang membunuh orang-orang yang memusuhi agama kita. Nah, kemudian
karena penasaran, salah seorang sahabat kemudian mengikuti orang ini kemana dia menuju. Segera diikuti dari jauh, dikuntit dari jauh. Lalu kemudian ana sahibuhu abadan qala fa kharaja ma'ahu kullama waqafa. Diikuti, kalau orang itu berhenti, dia berhenti dari belakang. Orang itu mempercepat jalannya, dia percepat jalannya. Sahabat ini ingin tahu kenapa dia bisa menjadi penduduk neraka, ada apa. Lalu orang yang memanggul senjata ini, pasukan ini, dia ternyata berhenti di bawah di satu tempat dan dia beristirahat di situ. Lalu kemudian ketika sedang istirahat itu, dia memakai pedang yang di tangannya untuk menusuk dadanya sendiri karena tidak lagi sanggup menahan rasa sakit, bekasan tebasan yang berada di tubuhnya. Jadi tubuhnya penuh dengan luka, dia tidak sanggup menahannya, maka dia membunuh dirinya dengan menusukkan pedang ke dadanya. Lalu kemudian matilah dia di situ. Maka sahabat yang mengikuti tadi langsung pulang menemui Rasulullah, faqal asyhadu annaka Rasulullah, sungguh aku bersaksi engkau benar-benar Rasulullah. Maksudnya selama ini dia pun percaya, tapi kali ini lebih takjub lagi. Dia tahu bahawa apa yang dikatakan Nabi adalah bukti mukjizat dan kesaksian seorang Nabi. Faqala wa maza, ada apa kata Nabi? Qal ar-rajul allazi zakarta anifan annahu min ahli an-nar, bukankah engkau tadi menyebutkan bahawa laki-laki yang lewat tadi adalah penduduk neraka? Dan aku mengikutinya ya Rasulullah. Lalu aku melihat dia telah membunuh dirinya ketika dia mengistirahatkan diri di satu tempat. Maka benarlah engkau bahawa dia telah mati bukan sebagai pejuang, tapi dia mati orang yang bunuh diri. Maka tidak ada kemuliaan. Mati bunuh diri tidak ada kemuliaan. Bagus mati dipukul orang, bagus mati dibunuh orang, daripada mati membunuh diri sendiri dalam kondisi apapun. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka berhati-hatilah dengan rasa keputusasaan yang diciptakan oleh syaitan bagi orang-orang yang tidak beriman. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari musibah ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.